Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lailia Hamidah, teman fisio Anda. Nah, di video kali ini kita akan mengulas sekilas tentang prospek kerja fisioterapi. Untuk teman-teman yang mau masuk jurusan fisioterapi atau sudah menjadi mahasiswa fisioterapi tapi masih gamang, masih dilanda kegalauan tentang prospek kerja fisioterapi, tonton terus videonya ya. Jadi berawal dari banyaknya pertanyaan teman-teman dari DM khususnya yang menanyakan bagaimana prospek kerja fisioterapi. Dari mulai nanya prospek kerja fisioterapi, kemudian nanya loker, yang sebenarnya secara nggak langsung menyerapkan kegundahan hati teman-teman tentang prospek kerja fisioterapi. Nah, di sini saya akan mengusut sedikit tentang prospek kerja fisioterapi, menorehkan sedikit analisa dan opini saya. Jadi simak terus videonya. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa terus mendapatkan konten yang informatif seputar fisioterapi. Yang pertama-tama teman-teman harus ingat, fisioterapi itu menangani kasus gerak dan fungsi hampir di semua kalangan, dari mulai bayi, kemudian dewasa, pria, wanita, lansia, atlet gitu. Jadi fisioterapi adalah salah satu tenaga medis yang cangkupannya sangat luas. Kemudian masalah yang ditangani juga beragam, dari mulai masalah tumbuh kembang anak, kemudian ada masalah otot, tulang, sendi, saraf, pernapasan, kemudian jantung, kesehatan wanita, semuanya lah, sampai masalah atlet, kemudian bencana, kegawat daruratan itu juga bisa ditangani oleh fisioterapi. Sok atuh, pilih yang mana? Kalau ingin fokus di bidang tertentu tentunya itu lebih baik ya. Tidak cukup sampai di situ, fisioterapi juga bisa masuk dalam tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, khususnya pada promotif dan preventif ini masih jarang dilakoni oleh seorang fisioterapi. Nah, saya kasih tahu satu rahasia. Jadi semakin maju teknologi, semakin manusia dimanjakan, masalah gerak dan fungsi tentunya akan semakin kompleks. Seperti text neck misalnya ya, dengan postur forward head, akibat kesalahan postur penggunaan gadget ya. Hari ini siapa coba yang nggak pakai gadget? Jadi masalah ini udah kayak pandemi, dan ini bisa menjadi tugas seorang fisioterapi untuk membenahi, baik dalam tindakan promotif, preventif, atau kuratif. Mulai dari rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, spa dan kecantikan, dan tentunya pasien di rumahnya masing-masing yang membutuhkan fisioterapi. Lalu dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira sudah ada gambaran belum ya teman-teman, peluang kerja apa yang bisa ditangkap oleh seorang fisioterapi? Yang paling pertama pasti jawabannya kerja di rumah sakit, ya kan? Kebanyakan dari teman-teman pasti membayangkan setelah lulus ingin kerja di rumah sakit, terutama rumah sakit yang punya nama besar gitu. Tapi ayolah kita coba open minded, peluang kerja fisioterapi tidak cuma di rumah sakit, apalagi di rumah sakit mungkin hanya membutuhkan beberapa fisioterapi saja. Sedangkan tiap tahun pasti ada banyak lulusan fisioterapi yang kapasitasnya itu lebih dari loker yang tersedia di rumah sakit. Teman-teman bisa kerja di klinik, oke ini masih mainstream ya. Kemudian di puskesmas, pusat kebugaran, spa, pusat kecantikan, bisa loh. Sekarang fisioterapi mulai dilibatkan bahkan di klub olahraga. Kemudian teman-teman tahu kan ada Kak Asep, owner Physiopreneur. Terus ada juga nih sekolah modeling yang mengaplikasikan dasar keilmuan fisioterapi. Kalau tadi owner Physiopreneur ada Kak Asep, ini ada Pak Asep, owner dari Samurai Pro, sekolah modeling di Yogyakarta. Nah, teman-teman juga bisa bekerja di perusahaan sebagai tim K3 atau bahkan konsultan di bagian ergonomi dan masih banyak lagi. Nah, kalau nggak ada loker gimana? Ya udahlah ya, kita bikin peluang kerja sendiri. Caranya teman-teman bisa menciptakan peluang kerja itu biasanya dengan mendirikan praktek mandiri, tentunya dengan memenuhi persyaratan tertentu ya. Setiap daerah biasanya beda-beda untuk kebijakannya. Kemudian teman-teman juga bisa mengajak kerjasama dengan dokter, kemudian kerjasama di klinik, kemudian di apotik. Bisa juga kerjasama dengan event olahraga tertentu atau kerjasama dengan
klub olahraga di daerah teman-teman. Kalau teman-teman kurang tertarik dunia praktisi atau punya alasan tertentu yang nggak memungkinkan untuk teman-teman megang pasien, di luar itu teman-teman juga bisa kerja di bidang akademisi dengan menjadi dosen atau peneliti. Nah, untuk mencapai ini tentunya teman-teman diwajibkan atau dituntut mempunyai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, minimal S2 ya. Apalagi sekarang program studi fisioterapi di Indonesia udah mulai menjamur, jadi peluang kerja untuk menjadi akademisi semakin terbuka lebar. Nah, untuk profesi lain teman-teman bisa jadi konsultan atau personal trainer. Nah, bagaimana? Sebenarnya ada banyak jalan untuk kita bisa mengamalkan ilmu fisioterapi, asal kita open minded, kemudian terus belajar dan memperbaiki diri. Dan kita juga tidak malas untuk berinovasi, update ilmu, dan yang paling penting adalah tekun dan jangan menyerah. Nah, itu tadi ulasan singkat saya mengenai prospek kerja fisioterapi. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang masih dilanda kegambangan, kegalauan tentang prospek kerja fisioterapi mendapat sedikit gambaran dan mulai termotivasi ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bergerak maju bersama fisioterapi.